Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini ketemu lagi dengan Bu Guru Ningsih. Hari ini Senin tanggal 15 bulan 3 2021. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru ingatkan kembali untuk jangan lupa sholat duha, kemudian hafalan hadis dan doanya. Teman-teman perlancar ya, sama satu teman-teman tambahan buat hafalan doa. Hafalan doa ketika bersin dan menjawab orang yang bersin. Itu ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema air dan sifat-sifat air. Sebelum kita mulai, sebagaimana biasa teman-teman, kita berdoa dulu. Silahkan tangannya diangkat, duduk yang manis. Ya, kita mulai dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku rezeki pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Doa pembuka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah teman-teman, siapa yang pernah melihat air? Nah teman-teman pasti tiap hari itu melihat air. Nah hari ini kita akan bahaskan tentang sifat-sifat air. Dan kita akan buktikan sifat-sifat air itu seperti apa teman-teman ya. Kita mulai yang pertama, sifat air itu bahwasanya air itu menempati ruang sesuai dengan wadahnya. Ya, Bu Guru punya botol yang Bu Guru isi air dan Bu Guru tambahkan pewarna ya, agar teman-teman bisa melihat dengan jelas. Nah, botolnya, air yang ada di dalam botol ini itu bentuknya sama dengan botolnya ya teman-teman. Nah kita pindahkan di tempat lain. Nah Bu Guru punya gelas aqua, kita akan tumpah ke sini. Apakah airnya kemudian sama dengan bentuk gelasnya? Ya teman-teman, ternyata sama. Berarti air itu menempati ruang atau wadah ya, sesuai dengan wadahnya. Kemudian yang kedua, sifat air, bahwasanya air itu ternyata punya berat teman-teman. Nah kita akan buktikan. Nah teman-teman kalau punya timbangan kue yang seperti ini, teman-teman boleh gunakan. Jadi kita hidupkan dulu ya tombol on off-nya. Kemudian, nah teman-teman bisa lihat di sini tombolnya sudah menyala ya teman-teman. Nah terus kemudian kita naikkan. Ya, kita normalkan dulu. Ya, kalau sudah angkatnya 0, kita naikkan. Nah, lihat teman-teman. Ya, ternyata dia punya berat. Berapa beratnya teman-teman? 555 ya teman-teman. Nah, itu untuk berat. Ternyata air itu mempunyai berat. Nah, yang ketiga, ternyata air itu teman-teman permukaannya datar dan tenang. Kita buktikan lagi. Air yang segelas ini tadi teman-teman, coba teman-teman luruskan. Airnya itu datar, lurus ya, lurus ke samping. Terus botolnya kita bengkokkan seperti ini, kita miringkan. Nah, teman-teman lihat airnya tetap vertikal ya teman-teman, lurus mendatar. Ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian sifat air yang keempat, bahwasanya air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kita buktikan lagi teman-teman. Bu Guru letakkan ke gelas aqua di bagian bawah sini ya. Kemudian air ini kita tumpah. Nah, ya. Airnya turun ke bawah teman-teman ya. Nah, membuktikan bahwasanya air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian ada sifat air itu ternyata bisa melarutkan teman-teman. Nah, Bu Guru punya ini tempat yang Bu Guru isi dengan sabun cuci piring ya teman-teman.
Bu Guru pakai ini Mama Lime. Nah, Bu Guru pakai Mama Lime, boleh kita campurkan sedikit pewarna biar teman-teman bisa melihat. Ini sabun yang Bu Guru beri sedikit pewarna. Nah, kemudian kita masukkan air, teman-teman. Masukkan air. Apakah kemudian teman-teman boleh coba pakai garam, gula atau kopi di rumah ya, teman-teman. Kita untuk membuktikan bahwasanya air itu mampu melarutkan zat. Ya, kita beri sedikit air. Nah, kemudian teman-teman kita aduk. Nah, setelah diaduk, teman-teman nanti lihat apakah yang teman-teman berikan di dalam gula, kopi, atau madu, garam, larut atau tidak. Nah, teman-teman, ini ternyata sabun yang Bu Guru beli air itu ternyata mampu larut, ya. Jadi air yang sabun yang ada di dalam sini itu dilarutkan oleh air. Jadi teman-teman terbukti ya, untuk lebih ininya teman-teman boleh melarutkan garam atau gula. Nanti teman-teman masukkan gula atau garam ke dalam wadah, kemudian diberi air dan diaduk. Nanti teman-teman bisa melihat gula atau garamnya itu masih tertinggal atau tidak. Ya teman-teman. Nah, itu untuk sifat air. Kemudian ada lagi teman-teman, sifat air ternyata itu mampu berubah wujud. Seperti apa ya teman-teman? Nah, teman-teman pernah melihat es batu? Nah, es batu itu teman-teman ternyata dibuat dari air. Air yang dimasukkan ke kulkas dengan waktu lama itu bisa membentuk airnya tadi mengeras ya teman-teman, atau kita kenal biasa dengan es batu. Kemudian air itu juga mampu meneruskan tekanan ke segala arah. Ya, kita akan buktikan. Nah, Bu Guru ini isi balon ini, Bu Guru sudah isi dengan air. Ya, Bu Guru sudah isi dengan air. Ketika kita genggam seperti ini, kita pencet, nah dia itu akan ke segala arah. Ya. Ini seperti ini, ya. Ini balon yang berisi air. Ya. Seperti itu teman-teman. Itu sifat-sifat air. Dan terakhir, sifat air bahwasanya air itu mengalir melalui celah-celah kecil. Kita akan buktikan lagi teman-teman. Jadi kita akan membutuhkan dua wadah yang seperti ini, boleh tinggi atau boleh lebih pendek. Kemudian tisu dan juga pewarna teman-teman. Nanti kita akan lakukan adalah air, satu wadah kita beri air, ya, satunya kita kosongkan. Kemudian tisu yang ada kita masukkan seperti ini, ya, seperti ini. Ya, jadi satu tisu, satu gelas yang ada airnya, satu tidak ada. Nanti teman-teman airnya ini akan mengalir ke tempat yang lain. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini Bu Guru buat. Tadi satu tempat yang Bu Guru kosongkan, satu tempat yang Bu Guru beri air dan pewarna. Nah, setelah beberapa saat airnya mengalir dari sebelah sini ke tempat wadah yang kosong, ya teman-teman. Itu sifat-sifat air. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya teman-teman, siapa tahu apa guna air? Nah, teman-teman, guna air itu ternyata punya banyak sekali kegunaan. Kalau di rumah tangga atau di dalam rumah kita teman-teman, air itu sangat berfungsi untuk buat kita masak, mandi, mencuci, apalagi teman-teman membersihkan pekarangan, ya, kemudian mencuci mobil, cuci motor itu. Kemudian air juga itu bisa digunakan untuk keperluan umum. Seperti apa teman-teman? Untuk membersihkan jalan ketika musim kemarau, debu berterbangan, itu nanti disemprotkan ke jalan agar debunya tidak terlalu berterbangan. Nah, kemudian bisa juga digunakan untuk jadi hiasan taman teman-teman. Pernah lihat air mancur yang ada di tengah-tengah taman? Nah, itu salah satu fungsi air. Kalau di industri
Air itu punya peranan penting teman-teman. Contohnya misal pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga air, ya, itu untuk industri. Nah teman-teman, siapa yang suka bantu Uminya mencuci? Ya, kalau teman-teman yang biasa membantu Uminya mencuci, boleh ya teman-teman, Bu Guru dikirimi video teman-teman ketika membantu Umi mencuci. Nah, ketika mencuci, alat apa saja teman-teman yang teman-teman perlukan? Ya, pasti ada sabun, kemudian ada air, ada wadah, dan juga ada sikat. Nah, kalau yang menggunakan mesin cuci tinggal dimasukkan saja ya teman-teman. Kita kalau yang manual atau menggunakan tangan, biasanya untuk noda yang membandel itu tidak cukup hanya dikucek teman-teman, tapi harus juga disikat, ya. Nah, sekarang Bu Guru punya gambar seperti ini teman-teman. Ini adalah gambar sikat ya teman-teman. Nah, gambar sikat ini nanti teman-teman akan menghitung berapa jumlah sikatnya. Kemudian teman-teman harus menuliskan di dalam kotak segi 4 di setiap sudutnya, ya teman-teman. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kita mulai menghitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi kita menuliskan di kotaknya itu angka 7. Ya, kemudian di bawahnya lagi ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, silakan dituliskan lagi di bawahnya angka 6. Kemudian kotak sini, di sini, dan di sini. Teman-teman silakan mengisi ya teman-teman berapa jumlah sikat. Nah, jadi itu saja teman-teman tugas kita hari ini. Oh ya, tambah satu, Bu Guru akan membuat teman-teman air yang yang tadi sudah kita campur dengan sabun, itu bisa kita gunakan untuk teman-teman sebagai permainan teman-teman membuat gelembung udara. Ya, caranya air yang sudah kita berikan tadi sabun, kita buat seperti ini. Boleh menggunakan lidi ya, yang dilengkungkan membentuk lingkaran, atau kawat. Bu Guru pakai kawat ini. Bu Guru buat dari kawat, kemudian bentuk seperti ini. Nanti teman-teman boleh seperti ini, kemudian kita tiup. Ya teman-teman, seperti itu ya. Ya, jadi tugas kita di hari ini itu adalah membuat gelembung udara. Membuat gelembung udara dari campuran sabun dan air, kemudian menghitung jumlah sikat yang ada di kertas seperti ini yang sudah dibagikan teman-temannya. Dan yang terakhir teman-teman, kalau mau memvideokan boleh Bu Guru tunggu videonya, teman-teman membantu Uminya mencuci di rumah. Siap teman-teman? Ya, kita akhiri pertemuan kita ini ya teman-teman. Ilaliko, Bu Guru tunggu hasil karyanya. Assalamualaikum.